Gua baru sadar nih setelah lihat candle bumi berhari-hari. Candle itu belum pernah merah loh. Ternyata bisa dibilang 2 minggu terakhir nih. Kalau nggak hijau, ya doji nih. Nah, dan kalau lu perhatiin selalu ada pengumuman kan penambahan investasi dari si NBS itu. Nah, mau kita tanya dulu nih sama pawangnya BRMS nih gitu kan. Kira-kira bumi gimana nih bro? Dengan kondisi kayak sekarang NBS nambah, candlenya strong dan bisa dibilang setiap call lain turun dia cenderung paling kuat nih bro. Cuma ini sih, satu yang tak note sih, dia memang bertahan di atas, tapi volume kan udah slightly lower ya. Ya, Jadi kita harus lebih cautious sih, karena volume yang slightly lower di harga atas kan nggak favorable. hmm, Cuma memang 105, 108 sih menarik ya kalau mau nambah posisi atau yang belum punya posisi ya. iya, Ya, oke, setuju. oke, oke. Kalau bumi, memang sih kalau orang-orang yang udah beli di bawah mungkin mulai takut ya, Bill ya, udah di atas ya. Tapi kalau lu memang memang mau trading ya sebenarnya ya apapun selama nggak dia break dari low structure dari dia punya market harusnya sih still doing fine ya. Nah, even kayak Bernard bilang berapa? 108, 105, 108. Yes, 105, 108 tuh angka yang mungkin psychology level dari minor trendnya ya, Bill ya. Nah, mungkin kalau bicara berapa sih low-nya kalau seumpamanya dia turun ya, mungkin 102 itu obviously orang akan lihat tuh mungkin bottomnya dia ya, solo dari minor trend. Ya, ya, ya. Kalau lihat grafiknya nih antara dua nih Hans, topping atau sekalian naik ala raja nih. Pokoknya naik ya udah, naik-naik ke puncak gunung tanpa koreksi yang ada nih pokoknya ya udah naik-naik terus aja kayak gitu kan. Oke, 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 oke. Nah, berarti itu ya teman-teman ya kurang lebih ya. Memang bumi di level sekarang itu ingat yang kemarin kita ngobrol kan ketika berempat ya kemarin kan. Ingat, bumi itu yang penting bukan fundamental, mental yang belakangnya. Fundamental. Nah, bumi itu yang paling penting mentalnya, nomor satu. Enggak ya. Tapi gini Bill, sebenarnya kalau lu mau tahu bumi ini bakal jalan atas atau enggak, lu harus kasih time limit lu berapa lama nih. Kalau memang dia begini terus selama let's say 1 minggu atau 2 minggu, sebenarnya pertanyaan besar, kenapa kok dia stuck di sini? Apakah distribusi? Ya makanya kalau memang dia mau naik ya harus cepat naik. Nah, kenapa kalau lu lihat dari technical itu kan ada pattern chart segala macam ya, ada yang namanya apex ya. Nah, apex itu biasanya deket-deket dari ujungnya ya, Bill ya. Nah, kalau memang dia trennya kuat, itu nggak boleh sampai apexnya dia sudah mulai jalan ya, berdasarkan technical ya. Nah, kita lihat nih, berapa lama dia bakal stuck di sini. Kalau sampai besok, sampai seminggu ke depan dia stuck di sini, mungkin ya udahlah, kita cari yang lain dulu atau kita kurangi posisi dulu ya. Itu ya. Benar. Ya, jadi itu benar teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang bingung apa itu apex gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin belajar technical gitu kan ada yang namanya contoh symmetrical triangle gitu ya. Triangle yang Ya. begitu kan. Nah, sebisa mungkin breakoutnya itu dari sini. Nggak boleh terlalu dekat ujung gitu. Kalau udah terlalu dekat ujung, biasanya justru itu malah jadi meaningless patternnya gitu. Nah, jadi memang ya, jadi memang kalau memang ada mau jadi breakout, kalau teman-teman baca dari buku-buku technical dari para pakar, itu kalau mau ada breakout, bisa dibilang tuh cukup 3 kali ngetes saja atas bawah itu udah harus langsung. Betul, Bill. Saya menjelaskan kenapa kok Pennant pattern itu lebih kuat untuk secara tren daripada triangle pattern ya. Karena kalau lu lihat dalamnya Pennant pattern itu kayak 1, 2, 3 dia udah mulai jalan ya. Kalau triangle itu kan time periodnya lebih panjang. Berarti kan hesitationnya lebih besar di sana ya. Nah, hal seperti ini sebenarnya nggak begitu favorable. Karena semakin lama orang secara psikologi kan ini jadi naik atau jadi turun nih. Ya, Ya, itu mungkin yang secara psikologis marketnya ya kalau kita lihat secara teknikal gitu. ya, ya. Oke. Nah, selain bumi ya Hans ya, salah satu yang kita perhatiin juga itu kan bisa dibilang dari grup yang satu ini kan, ya ada bumi, ada BRMS gitu kan, dan ada juga satu lagi energi gitu kan. Which is sekarang Nah, energi saat ini suka ada serangan kilat nih setiap menjelang market tutup. Ini udah kedua kalinya nih gue lihat bisa dibilang dalam seminggu terakhir ada serangan kilat nih benar-benar menjelang market tutupan tiba-tiba harga naik gitu kan. Nah, bisa di apa ya
termasuk yang ngamatin juga lah ya energi ya Hans ya gitu. Terutama hari ini Hans juga ada nih teman-teman open position gitu kan di sini gitu. Nah, dan bener Bosan ya, bosan nih. posisi itu dari satu pas merah gitu. Namun kita bisa tanya juga nih ke Hans nih, apa yang sebenarnya Hans lihat waktu itu pas open posisi, padahal tadi lagi merah ya bisa dibilang Hans ya. Which is memang sebenarnya dari kemarin kita udah berspekulasi nih Hans. Biasa nih dia ada pemainnya nih kayak nih tiap-tiap deket sore ini ada yang narikin gitu kan. Nah, cuma kalau lu ngeliat Hans sebenarnya alasan lu untuk entry di energy itu apa? Karena balik lagi Hans, kita harus bedain funda dan mental gitu kan. Fundamental ya. Tapi ini mentalnya juga penting gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, sebenarnya kalau lu mau lihat kan ada correlation base, itu hampir semua barang-barangnya grupnya dia jalan ya. Ya. Nah, walaupun kemarin sebenarnya kalau dari grupnya dia energi paling tinggi, Bill. Cuma secara structure market sebenarnya favorable banget ya. Even dia sekarang primary trend, dia masih uptrend, secondary trendnya juga uptrend. Ya. Kalau lu mau lihat supply demand itu juga base rally, pas dia di area demand, ya sebenarnya waktu pullback juga sebenarnya pullback yang cukup ideal ya kita harapin ya. Makanya lu lihat dulu bukan cuma primary-nya harus dilihat tapi secondary-nya juga harus dilihat. Nah, in this case dia pas di area support resist kan. Ya makanya gua masuk. Nah, tinggal masuk dari area sekarang berapa sih risk-nya lu. Nah, problemnya waktu kemarin masuk waktu dia naik, nah, lu ikut nggak yang lap pertama? Kebetulan kan kemarin gue masuk yang waktu dari secondary-nya udah mulai naik ya. Terus TP di kurang lebih 302 something ya. Nah, ini pullback lagi, gue berani nambah. Kenapa? Udah dapat menang satu lap nih. Nah, itu dari psikologi ya, dari technical ya. Obviously ini sebenarnya belum patah tren si Bill kalau untuk energi ya. Tapi berapa sih expect kenaikannya? Gua rasa sih 302 sampai 324 itu gua akan mulai trimming posisi si Bill. Oke. Nah, mumpung ada Bernard juga tuh di samping lu kan. Nah, coba nih kita tanya Bernard. Mana nih? BRMS energi, Bernard paling berani yang mana diurutin 1 sampai 3? Bumi, BRMS energi. Gimana? Paling gede pasti di BRMS. Oke. Nomor 2, Bumi. Bumi, baru energi. Energi sih, to be honest, harga sekarang aku nggak mau ya. Oke. 220, 218. Ya, oke. Kalau teman-teman mau tahu, kalau kita mengenal BC itu adalah saham blue chip. Nah, kalau Bernard beda lagi. BC-nya itu namanya Bakri Chips. Nah, itu lah teman-teman. Itu beda tuh. Saham. Jadi kalau teman-teman warga 88 baca di grup atau Bernard atau tempat lain, kalau dia bilang, oh isiku saham BC, itu bukan BRI, Bank Mandiri, BNI, Telkom, Astra ya, tapi itu grupnya Bakri and the Gang tuh. Bakri. Ada BP. Ada BP juga, bener. Juga gitu kan. Nah, jadi itu barang-barangnya ya, balik lagi tapi teman-teman ya, tidak disarankan 100% portfolio saham BC yang ini gitu. Kalau 100% BC yang BC klasik ya, itu nggak apa-apa mungkin. Tapi 100% BC yang satu ini, ingat, bukan butuh fundamental lagi, ini butuh mental belakangnya yang paling penting, bukan fundamentalnya. Kantong jangan 100%. Iya. Ya. Tapi cukup lu harus perhatiin ya. Memang yang jalan fenomena belakang ini kan barang-barangnya seperti ini ya, Bill ya. Nah, apakah kita nggak lihat fundamental segala macam ya? Secara fundamental sebenarnya banyak barang bagus, secara fundamental barangnya masih murah banget ya. Cuman yang harus kita perhatikan adalah follow-nya kemana. Kalau memang lagi rame di barang ini ya udah. Kalau kita memang mau trading ya kenapa nggak lu cari yang rame daripada cari barang-barang yang nggak jelas, belum tentu jalan sih. Nah, anyway, Bill, lu dari tadi nanya, ini kita mau tahu ya, Bernard ya. Sebenarnya Koko Billy ini ada trading apa sih? Dari tadi pagi ketawa-ketawa mulu di kantor, ini diem-diem cuman banyak nih. Gua lah kan main barangnya sama kayak lu Hans, yang properti itu yang kebuka ARB-nya tuh dari arah Hans. Itu gua udah pegang lumayan lama itu Hans. Oke. Jadi kalau lu ngomong ini berarti harusnya kalau nggak salah ya, gue nggak tahu ada barang properti lain mana. Yang Pani berarti ya, Bill ya. Betul. Nah,
Udahlah Hans, lu kan juga main hari ini untung 17% Hans. Lu beli dengan ARB-nya Hans, malah gitu. Iya, iya betul. Jadi, gue mau tahu ya, kalau reason gue biasanya lebih ke, ya gue technical. Tapi kenapa sih seorang Billy nih, yang biasanya punya reason yang cukup jelas, atau apa lebih matang nih, Billy yang dulu aset management beli barang Pandi nih, ada apa nih? Coba gue mau tahu nih. Oh, sebenarnya gue beli Pani udah lumayan lama lah ya. Maksudnya bukan baru hari ini gua beli gitu kan. Cuma memang kemarin-kemarin mungkin dia mainnya udah pakai gigi 6 gitu kan. Akhirnya harus di stop sama bursa gitu kan. Nah, sebenarnya gua sih sering diskusinya kalau soal Pani itu sama si Andri Hakim, Bro. Nah, gue biasa diskusinya sama Andri kan. Nah, memang kita udah ngeliat dari bulan April kemarin lah, April apa Maret ya, gue lupa, gue pertama kali sama dia itu kan. Karet sih waktu. Pada intinya sih ya, kalau gua sih ya nggak untuk ditiru ya sebenarnya teman-teman ya, intinya ya pakai mental juga bro, inget bukan cuma fundamental, mentalnya itu penting bro. Lu ngelihat ya, ini yang mau dimasukin apa, pick 2 kan, terus lu lihat lah emiten properti lah market cap-nya berapa kan Hans, lu lihat BSD, Ciputra, Pakuwon gitu kan, market cap belasan T sampai 20-an T gitu kan. Ya gue lihat sekarang dia mereka 4 T tambah rank isu 6,5 T baru 10 T bro. Dan kalau lu lihat projectnya si Pick 2 ini sih menurut gue sih ya very compelling lah gitu, menurut gue bagus gitu. Cuma balik lagi ya teman-teman, kalau kita beli saham based on story itu tuh kadang-kadang ada emotional psychology-nya tuh gini, wah ini barang bagus, story-nya bagus banget, gue mau beli banget gitu kan. Nah, tapi ketika ada shake out 1-2 hari, ARB gitu kan, terus kalau iman teman-teman goyang, nah itu ingat, berarti teman-teman bukan yakin sama story-nya, tapi mungkin lebih ke FOMO tuh, gitu kan. Nah, terus sama, juga ini sih Hans, ya gue ngeliat intinya, ya dengan market cap segitu, ya gue ngeliat harusnya sih ya, gue nggak bilang pasti, karena gue pun juga nggak tahu kan, gue nebak-nebak, masih nebak aja lah, karena kan barang kayak gini kan tadi ada yang bilang di komen juga tipis banget ya kan, overbidnya gitu kan. Ya setuju sih, makanya it's not for inilah ya, mungkin teman-teman yang masih pemula gitu kan, kalau nyoba di barang kayak gini ya mungkin a bit risky. Cuma ya kalau lu tanya kenapa Hans, ya itu sih intinya menurut gue, right isu, investornya juga menurut gua namanya prominent ya kan, Agung Sedayu gitu kan, MAB-nya, terus juga untuk build pick 2, terus gua lihat market cap properti yang lain itu berapa ya, and hopefully sesuai Hans dengan slogan developernya. Kalau kata Jogi apa Jok? Senin harga naik, amin. Kalau itu Harganya naik toko gitu. Terlambat. Senin Iya, iya. Ya, tapi menarik ya, Bill ya. Yang lain properti nggak begitu jalan ya. Makanya kembali lagi ya, kita cari yang ada flow sih. Nah, kalau lo mau bilang flow, lihat dari industri mungkin agak susah ya, Bill ya. Nah, mungkin lebih ke grupnya, or ya benar-benar lo lihat fokus ke teknikalnya, mana yang kira-kira punya increasing volume mungkin ya, Bill ya, kalau dari technical. Nah, iya. itu sih. Terus, gimana nih, kalau dari tadi kita cuma ngomong bareng yang kita cuan doang, gimana? yang Rugi yang cut loss apa, Pak? Oh, aku nggak ada cut loss hari ini. Oh. Tapi kira-kira loss karena Hans nyangkut. Hans tuh kalau nggak cuan dia nyangkut. Hans nggak ada cut loss. nah, ini langsung di ini floating loss ya. Nah, oke. Nah, selain itu memang benar Bill ya. Kalau lu lihat hari ini ya, somehow yang bank-bank gede itu kan pada dapat flow atau gimana ya? Kok tahu-tahu akhir sesi lumayan naik ya Bill ya. Ya. Nah, Hari ini ada rebalancing atau apa deh? Soalnya gue ngeliat memang hari ini agak aneh ya pas tutupan. Gak cuma banking, kalau lihat Telkom juga naiknya kenceng loh di penutupan sesi sampai 44.50 gitu ya. Tokonya ada yang dibuang, ada yang dipakan ke atas. Jadi gue suspek kayaknya ada rebalancing kali ya. Gue belum tahu, belum cek sih. Tapi kalau yang udah modelan kayak begini sih, menurut gue harusnya ada something ya yang rebalance gitu. Karena masih banget ada yang dibuang ke atas, ada yang dibeli ke atas, dan brokernya itu-itu aja sih kalau yang gue lihat. Gitu. ya, I see. Nah, kalau gitu sebenarnya ini wajar nggak sih Bill? Apakah memang bulan-bulan ini tuh secara aset manajemen memang pada lagi rebalancing ya Bill ya? Kalau khusus hari ini Hans ya, gue nggak tahu hari ini tuh yang rebalance tuh MI atau
bukan ya, karena balik lagi gue belum ngecek gitu ya. Jadi gue masih menduga aja rebalance-nya kemungkinan besar ada mungkin ETF atau indeks mungkin Hans gitu. Jadi mungkin bukan bukan MI ya, mungkin bukan MI, balik lagi ya. Gue belum ngecek, jadi apa kita masih masih denger. Karena biasa kalau kita ada rebalancing atau apa Hans, kan biasa pagi-pagi udah ada tuh WhatsApp-nya tuh apa nyebar gitu kan, hari ini rebalancing apa dan segala macem, wisdom tree kah, MSCI kah, FTSE kah, dan segala macem gitu kan. Ya jadi kalau lu bilang sekarang rebalance ya, ya mungkin mungkin aja sih, tapi gue hari ini ngeliat lebih ke ETF kayaknya Hans, atau indeks rebalancing. Jadi bukan bukan MI yang rebalance sih Hans kayaknya gitu. Nah, Ya, Hans, apa nih mumpung ada si Jogi juga tuh kan, ini kan Moratel akhirnya kan udah nih efektif nih ya, per hari ini ya udah mulai bisa kan pesen gitu. Nah tapi mana nih? tren turun lagi dari 100, tadi tutup berapa sih, 96 ya, buangan kiri ya kayaknya ya. Fokus aja di W2-nya, Bill. W2-nya waktu itu 19, sekarang udah lumayan kan dibanding nungguin induknya kan. Ya, oke. Nah, jadi kalau seorang Jogi lebih suka di W2-nya ya, Jok ya, balik lagi ya. Oke. Tambah waktu itu ya, target 5 Iya. cabut ya. Cabut bareng. Nah, tapi Kok- Oh enggak. lu kok nggak kasih tahu sebelumnya sih? Kok 25 cabut, Pak? 25 mau Anywhere below cabut. 20 tuh ya masih good price. 25 30. Kalau induknya 120 mungkin ya. Nah, Baru target warrant-nya ke sana. nah, Gitu. Bill, Lebih gampang. mumpung di sini ada yang mau take profit, ada yang masih mau panjang. Gimana nih? Koko Bernard mungkin punya view Nah. lain. Ya, Nah, ini Kalau- beda ini. mainnya beda. Jadi kalau saya ini kan memang holding powernya agak panjang ya, holding posisinya agak panjang. Saya tuh ngeliatnya simple. W2 ini kan sumber fundingnya friend hingga at least 4 tahun ke depan untuk dieksekusi semua rencana capex-nya dia kan. Terutama yang kita tahu kan dari tahun lalu kan dia udah ada rencana capex gede, terutama masalah data center. Nah, dia most likely nggak bisa creating more debt lah. Ngapain dia creating more debt kalau dia udah punya warrant yang senilai 9 triliun gitu kan. Berarti apa? Dia ini kan harus membuat warrant ini menarik supaya orang mau nebus. Entah induknya dibuat overpriced, atau warrantnya didiemin underpriced. Otherwise dia nggak dapat duit ya. Kayak gitu. Nah, kalau dia nggak membuat warrantnya menarik, berarti kan warrant ini nggak ada yang nebus. Nah, kalau warrant ini nggak ada yang nebus, berarti kan dia nggak dapat duit. Nggak dapat duit, terus bagaimana dia mau capex? Creating debt lagi. Kalau saya sih, dalam posisi sekarang creating debt pasti mahal kan? Ya, Bukan opsi wise lah. Dia udah susah-susah mau cut debt, masa mau creating debt lagi gitu kan? ya, betul. Mau isu lagi, sedangkan yang lama aja warrantnya masih belum ditebus semua gitu kan? Masa dia mau isu lagi, mau gratisin warrant lagi? Ya, Ya, saya sih pasti opportunity-nya di situ. Jadi entah induknya dibuat overpriced atau anaknya dibuat underpriced, dibuat diem. ya. Makanya saya melihatnya view yang agak panjang. Jadi kalau kita ngomong agak pinter dikit nih, warrant ini kan seperti option. Ya. Katanya mungkin seperti yang teman-teman tahu lah, yang saya sering bahas dulu kan, pakai Black Scholes gitu kan. Umurnya masih 4 tahun. Jadi nilai time value of money-nya sendiri kan sekitar 23 sampai 25 sekarang gitu kan. Jadi kalau kita ngomong induknya harga 100, ya should be 23 sampai 25 gitu kan harga wajarnya. Nah, ketika dia induknya udah lebih dari 100, ya harusnya kenaikan harga di W2-nya akan sama seperti kenaikan harga di induknya, 1 poin naik 1 poin gitu kan. Nah, otomatis 1 poin naik 1 poin di W2 itu kan worth a lot. Ya, betul. Tantangannya ada tadi itu, supaya orang nebus antara induknya dibuat kenceng atau W2-nya dibuat diem. Induknya biasa, tapi W2-nya nggak jalan-jalan. Sehingga apa? Ketika orang udah beli on position, ya mau nggak mau kan ya udahlah tak convert aja ke friend, jual induk. Kan sekarang udah bisa convert. Ya, benar-benar.
Nah, mungkin buat teman-teman yang nggak kurang apa maksudnya mungkin masih pemula teman-teman. Intinya warrant itu sebenarnya kayak option ya teman-teman, kayak call option. Mungkin kalau di apa yang teman-teman kenal gitu, call option itu akan harganya makin bergerak naik teman-teman. Kalau harga saham induknya tuh naik. Jadi kalau tadi apa Bernard bilang tuh ketika harga 100, warrantnya itu kan 25. Nah, ketika nanti harga sahamnya misalnya incremental naik 10 jadi 110, warren ini dari 25 jadi 35 harusnya ya secara teori. Nah, teman-teman mungkin ini juga menjadi pemikiran Jogi, mendingan betting di W2-nya kalau memang yakin sahamnya ini bullish. Kenapa? Ketika saham naik 10%, kalau tadi teman-teman hitung, warren itu bisa naiknya 40% loh. Dari W2, dari 25 jadi 35. Nah, tapi balik lagi, teman-teman harus pinter-pinter baca arah sahamnya ini mau kemana. Makanya tadi Bernard bilang, Bernard itu lebih ingat ke story-nya, semua bener banget yang dibilang Bernard. Friend itu kan dulu punya apa debt yang tinggi ya, apa bro ya. Nah, mereka udah beresin semua, ya masa di-create lagi gitu kan. Ya sedangkan equity warrant atau equity itu kan cost-nya kan bisa dibilang kan nol nih bisa dibilang. Nah, jadi ya prefer dapat suntikan capital dari sini dong gitu kan, daripada lagian what's the point doing right issue lagi juga ya bro ya. Ini kan warrant kalau jadi saham juga karena nggak langsung right issue juga nih sebenarnya gitu kan. Karena kan nanti jadi saham gitu. Nah, jadi baik lagi ya Bernard itu mungkin berpikir menjadi seperti kayak ownernya nih. Ownernya grup ini Sinarmas, ya what you gonna do. Nah, karena memang pada intinya sih kalau di saham kita mau untung gede, ya teman-teman harus bisa baca juga nih. Kalau sebagai owner, what you gonna do nih. Apalagi dalam posisi yang kayak sekarang gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang view-nya long term, ya mungkin bisa ini ya, maksudnya bukan berarti ngopi apa Bernard telak-telak nih, tapi maksudnya bisa memahami pola pikirnya Bernard seperti apa. Beda sama yang mau take profit di 25. Ah, itu urusan lain tuh, itu urusan Jogi tuh. Kalau cuma nah, Jogi memang begitu. 10%, 20% kabur dia, cari lagi atau balikin lagi duitnya, nambah Bevin MTech, MPMX lagi teman-teman. Jadi nggak usah ikutin Jogi ya, kecuali 3 barang itu gitu loh. Tapi ngomong-ngomong ya Bill ya, kalau memang kita yang lebih mau aman lah ya, gua rasa friend itu sebenarnya kalau dia turun 89, 90 something itu malah good price untuk entry loh. Karena secara teknik dukung, secara long term view-nya harusnya masih bagus ya, secara apa yang Bernard bicarakan tadi ya. Ya gua rasa nggak ada salah juga kalau kita beli di induknya ya. Kenapa? Karena satu ya, kalau kita bicara induk itu kan ada batas turunnya berapa persen, batas naik berapa persen. Seenggak-enggaknya kalau semuanya secara risk and reward kita udah kelihatan mata minimal 7% lah kalau kita turun. Nah, kalau warren ini kan memang naiknya bisa gila. Hal yang sama juga turunnya juga sama ya. Nah, mungkin itu juga kalau teman-teman kemarin mulai dari era corona ya, punya masuk warren itu lebih banyak. Nah, sekarang kan kalau turun juga lumayan banyak ya. Tapi kembali lagi, karena warren ini dia nggak ada batas atas, batas bawah. Seharusnya kalau dia naik, kalau induknya naik juga ya, warrennya sih harusnya sama-sama reflect ya, ikut naik juga sih. Tapi kalau kita mau aman, ya mungkin kita jangan ngambil warrennya sih, kita ngambil induknya gitu. Ya, betul. Kalau secara technical sih memang kalau lihat Friend fundamentally improving, ada Mora IPO, technically juga di harga even masih di atas moving average 200 kan. Setelah konsol lama dia udah di atas moving average 200. Jadi emang sebenarnya nih posisinya ini favorable ya. Kita nggak bilang pasti cuan ya teman-teman ya. Kita bilang in terms of probability and kondisi sekarang itu favorable sebenarnya untuk apa menarik untuk di tradingin. Tapi balik lagi ke time horizon teman-teman nih. Kalau mau yang kalau emang yakin sama friend gitu kan, ya silakan long di warrantnya. Apalagi warrantnya umurnya masih panjang nih, gitu ya. Tapi kalau emang mungkin percaya sama friend tapi kurang nih, jadi baru ada fundanya, belum ada mentalnya. Nah, beli friendnya gitu. Jadi perlu dua-duanya teman, funda dan mental. Nah, kalau sudah punya dua-duanya, nah jadilah seperti Bernard. Tapi kalau cuma punya mental aja, jadilah seperti Jogi itu, beli W2-nya doang. Gak beli. Kalau kita ngomong fundamentalnya, friend, itu size dari data center yang dia mau buat, itu kan 1000 megawatt ya. Ya, lebih gede dari itu
Yes, itu kalau buat teman-teman yang belum notice, itu 27 kali lipat dari DCI. Tapi itu kan nggak dieksekusi dalam 1 tahun. Itu kan multi-year project. Jadi ya, kalau memang mau main fundamental friend, harus siap multi-year. Kalau memang mau ngikutin semua eksekusi dan story-nya kan. Nah, kalau memang time frame-nya belum ke situ, ya kita nggak usah mikir jauh-jauh lah. Kita udah ada posisi katakanlah dari 82, 83, mungkin W2 ada posisi dari 17. Ya, kasih trailing stop aja. Karena kan eksekusi ini multi-year. Yang namanya multi-year itu saham pasti volatile naik turun. Yang naik terus adanya cuma biaya hidup gitu kan. Jadi ya harus menjaga ekspektasi lah ya. Fundamental boleh bagus, tapi pasar modal itu bukan satu arah geraknya. Iya. Nah, bro, mungkin teman-teman belum tahu nih, bro. Emang kenapa sih data center tuh emang duitnya dari mana sih? Emang kenapa gitu kalau friend itu mau bikin data center tuh so what gitu ke earnings-nya? Karena mungkin mereka lihat DCII ya performance-nya labanya ya berapa juga kan gitu mungkin. Nah, mungkin lu bisa jelasin tuh, bro, ke teman-teman juga. Ya, kalau kita tahu kan friend ini kan sekarang menguasai menara. Ya. Moratel dia menguasai bawah tanahnya nih, kabel fiber segala kan. Jadi kan dia atas bawah udah ada nih. Nah, data center itu kan kalau boleh dibilang otaknya telekomunikasi kan. Ya. Nah, kalau dia udah nguasain otaknya juga, sebetulnya kalau kita ngomong holding telco paling komplit, ya dia bisa setting harga dari hulu ke hilir pasti dengan cost yang paling bersaing, dengan net profit margin yang paling bagus. Ya. Gitu. That's why data center itu penting, karena yang terjadi sekarang, data center itu kan baru dikuasai oleh pemain-pemain gede nih, AWS, Microsoft. Belum ada pemain telco kita yang masuk ke data center spesifik selain DCI gitu kan. Ya. Dan tahu saya lokasi-lokasi yang dimiliki oleh Friend ini adalah lokasi-lokasi intersection yang memang tempat yang paling hot untuk buat data center. Ada di Kuningan, dekatnya gedung cyber ya, menara cyber, di BSD juga salah satunya. Ya, kita tahu juga BSD itu next kan kayak kita ngomong the next Silicon Valley di Indonesia gitu kan. Ya. Jadi demand atas data center ini fix ada untuk di daerah-daerah ini. Ya. Kuningan kan intersection semua data, satu Jakarta. Ya. Oke. Jadi ya boleh dibilang demand-nya ada, makanya mereka berani create segede itu untuk volumenya 27 kali volume dari DCI gitu kan. And that's why valuation-nya premium ya. Valuation center tuh premium, betul. Nah, tadi kan ada yang komen, Moratel masuk harganya harusnya 180 dong. Ya, by numbers kita kalkulasi, by valuation, oke, itu masuk akal. 150, 180 masuk akal gitu kan. Karena Moratel kan EAT setiap tahun kan sekitar 700-800 miliar. Kalau Friend jadi masuk 80%, berarti kan dikonsolidasi ke laporan keuangan Friend. Di mana sekarang Friend kan udah punya EPS positif, tambah lagi sama Moratel kan pasti buat valuasinya Friend juga berbeda gitu kan. Tapi itu kan semua di atas kertas. Ya. Semua kan kembali lagi kemana? Ke flow, reaksi market gitu kan. Ya. Seperti itu. Bill, ada yang mau update nih, update market. Nah, Bill, tadi kan lu bilang kayaknya apa ada rebalancing dan lain-lain ya. Sebenarnya tadi kan gue coba ngobrol nih sama teman-teman market. Jadi kan kalau kita perhatiin dari kemarin kan foreign juga beli cukup gede, 1T, hari ini juga 800 bio nih. Jadi sebenarnya kalau rebalancing yang dari kayak fund atau apa nggak ada, cuman memang beberapa passive fund ini nambah porsinya, Bill. Jadi kalau kayak kita perhatiin dari kemarin itu kan all the big caps kayak Telco, Telkom hari ini juga menjelang penutupan kan disikat naik semua tuh. Jadi memang ada passive fund yang nambah. Terus tapi yang mungkin perlu kita perhatiin kan kalau di global ini lagi rame nih. Mungkin teman-teman juga udah denger ya. Nancy Pelosi kan mau belanja, mau kuliner boba ini bro, ke Taiwan bro. Nah jadi Makan silin, bro. Mau makan silin langsung deh. Nah, makanya ini gara-gara dia mau kuliner boba, jadi satu dunia lagi bingung nih bro, ketar-ketir. Nah, terus kan update yang terbaru kan dia itu tadi berangkat hari ini ya,
terbang dan rencananya malam ini kayaknya. Ya, malam ini lebih bakal nyampe di Taiwan tuh. Nah, jadi menurut gua itu yang perlu teman-teman perhatiin. Nah, gimana nanti impact-nya? Apakah ternyata benar-benar ke Taiwan, terus China-nya bakal bereaksi seperti apa? Karena yang seperti kita tahu kan, kayak tensinya antara China dan Taiwan ini cukup panas lah. Kayak teman-teman tadi juga ngobrol di sini, kayak ya kalau misalnya ternyata sampai China-nya marah, jadi kan sebenarnya kan Amerika ini lagi mau baikin China nih, buat harga barang-barang gua ngambil dari lu udah mulai mahal. Ya. Gimana kalau tarif ya kita nego lagi lah. Nah dengan kayak gini takutnya nanti kan wah lu begini udah nggak usah tarifnya lebih mahalin aja, gua nggak mau kirim ke lu. Nah kan jadi makin susah. Yang orang yang mungkin skenario-nya bakal ngelihat oh inflasi di Q3, Q4 bakal mulai turun. Kalau tensinya naik, jangan-jangan nggak bakal turun nih malah inflasi ya kan? Itu sih yang orang-orang khawatir. Dan sebenarnya tensinya Taiwan sama China ini benar-benar ini ya, Bill, kalau dilihat itu benar-benar hot ya. Kalau kita ngomong Indonesia sama Malaysia gitu, kita ngomong hot ya, China itu even lebih sensitif sih sama Taiwan. Jadi mungkin ya kita mau lihat sih apa sih mereka hasilnya dari kesana ya, Bill. Ya, teman-teman mungkin kalau yang belum update kenapa mungkin marketnya agak sedikit meriang sedikit ya hari ini ya benar karena Nancy Pelosi itu kayak DPR-nya Amerika bakal main ke Taiwan. Nah ini sebenarnya udah diperingatin sama China nih. US itu jangan sampai involve nih di soal urusan Taiwan gitu kan karena ini tuh bisa dibilang China tuh masih kan bisa dibilang mengklaim kan Taiwan itu kan punyanya China kan, sedangkan ya US ini ditakutin yang ke sana US mau ngapain, mau support independence-nya Taiwan atau gimana gitu kan. Tapi ya memang kalau kita dengar statementnya kemarin malam dari Kirby sih bilang gitu ya US doesn't support Taiwan. Tapi baik lagi tetap aja gitu ya, semua itu kan retorika aja ya. Pada intinya ya let's hope itu cuma noise aja. Ini nanti sampai Pelosi hopefully sampai tenang-tenang aja market and then kita bisa move on lah ya ke next sentimen. Karena sentimen yang perlu kita tunggu juga bulan ini itu ada Jackson Hole nih, gitu kan. Kita tahu Jackson Hole itu adalah event tahunan nih dari bisa dibilang semua central bank sama tokoh-tokoh ekonomi penting gitu kan. Nah di Jackson Hole tahun ini itulah kenapa sepertinya orang-orang akan mulai spekulasi nih, apakah The Fed akan mengirimkan sinyal mereka akan pivot nih, alias akan back down dari yang mereka sekarang naikin suku bunga menjadi akan lebih hati-hati gitu. Karena kalau teman-teman lihat ini yield 2 tahun, 10 tahun ya kan itu semua udah pada turun loh. Yield yang 10 tahun sekarang tinggal 2,5% ya teman-teman ya, udah turun. Nah ini dibilang kan berarti yield 10 tahunnya udah sama nih dengan suku bunga The Fed sekarang nih kan di sekitar 2,5% gitu. Jadi market akan cari clue dari The Fed gitu ya di Jackson Hole kali ini, apakah mereka akan benar-benar pivoting apa enggak. Karena kalau mereka pivoting ya harusnya akan bagus buat market, tapi on the other hand kalau pivoting terlalu cepat itu berarti sama aja cari masalah lagi. Karena dalam waktu 6-12 bulan lagi kalau masalah supply itu nggak diberesin dan pivot kecepatan, inflasinya bakal naik lagi. Jadi kita akan mengulangi persis tahun 70-80 di mana inflasi itu 3 kali gelombang ya, kalau orang bilangnya naik, turun, naiknya lebih tinggi. Pokoknya setiap naik tuh jauh lebih tinggi gitu. Nah jadi ya we're looking lah for a clue dari The Fed di Jackson Hole meeting kali ini. Nah Hans, di kondisi market kayak sekarang Hans, lu tuh posisi itu sekarang lu jaga lebih gede apa lu udah mulai berani nih? Lu lihat market sekarang ya sebenarnya technically sih oke semua nih sebenarnya ya, kalau gue lihat udah pada mulai improving semua nih. Nah, ini Bill, sebenarnya kalau lu harus lihat ya, kita ini bergeraknya, lu mencari dari technical atau fundamental dulu nih. Kalau dari technical as simple as lu ada di gelombang besarnya ini lagi turun. Nah, yang kita lihat adalah secondary trendnya tuh lagi naik. Jangan terkecoh sama barang ini naik, terus lu lihat akan naik lebih tinggi lagi. Nah, mungkin lebih ada baiknya tuh kita pikir gimana kalau kita salah nih cara lihatnya. Nah, mungkin dari perspektif gue yang paling safe adalah kita melihat market ini belum normalize ya. Karena
jangan jangan merasa kayak ini naik terus dia bakal naik terus. Sebenarnya overall ini masih lower high ya. Kalau primary trendnya, memang secara secondary-nya memang dia naik ya. Tapi kalau lihat yang naik ini kan bukan barang-barang yang big caps LQ45 dan segala macam ya, barangnya benar-benar barang-barang kecil ya, atau kata-katanya bahasanya barang-barang tuyul ya gitu. Nah makanya ini sebenarnya kita harus warning dulu nih, kalau seumpamanya barang-barang seperti ini naik dan barang-barangnya seharusnya naik tapi nggak naik, ini pertanyaan besar nih. Makanya jangan terlalu agresif. Nah, seberapa banyak cashnya sebenarnya tergantung daripada lu punya strategi ya. Even lu mau taruh 20% atau 30% cash, yang paling penting menurut gue kalau di market yang uncertainty gini, paling safe adalah kita ngambil spread lebih pendek sih, atau sebenarnya kita masuk dan keluar cepat ya. Gua rasa juga personal account yang lebih bagus di dia punya result ya, maksudnya dia punya return ya, itu yang keluar masuk. Sebenarnya kenapa? Kalau lu lihat ya Bill ya, banyak sekali barang-barang yang kita mau capai 30% itu susah ya, atau 20% susah, tapi barang-barang tuyul ini cepet banget Bill. Kayak kadang-kadang benar-benar 2 hari lu bisa 18%, 2 hari 18%. Ya which is sebenarnya kalau lu lihat nih Bill, 1 tahun aja aset manajemen 20%, 24% ya. Jadi mungkin kita jangan terkecoh sama hal kayak gini ya. Paling bagus adalah cash ya. Seenggak-enggaknya kalau ada apa-apa kita punya cash nih. Ya, setuju. Karena sekarang marketnya aja, teman-teman, ya mungkin jangan Indonesia ya. Kalau market di luar itu memang rata-rata semua teknikalnya semua masih jelek juga. Ya, data ekonomi juga maybe masih jelek juga, meskipun orang bilang ya sebagian ada price in. Jadi memang kita ini masih kalau bahasa orang market tuh masih belum keluar dari hutan lah, kita masih di dalam ya kan. Dan kita sekarang lagi memasuki bulan-bulan kritis nih Hans, kalau bisa bilang nih Agustus September historically biasanya bagus, tapi tahun ini susah yang mau pakai historical, semuanya kebalikan. April Mei harusnya itu bagus, kita lihat April Mei juga marketnya jelek gitu kan, instead of malah bagus malah jadi jelek gitu kan. Nah jadi memang tahun ini itu semua teori seasonality dibuang dulu teman-teman, karena semuanya lagi uncertain lah ya, bisa dibilang dengan segala macam kombinasi kayak sekarang sentimennya. Nah, oke. Nah, tapi kalau yang Hans bilang itu juga benar ya teman-teman ya. Sekarang itu yang main itu biasa tuh barang-barang yang pokoknya barang-barang yang ajaib lah ya Hans ya, bisa dibilang ya gitu ya. Barang-barang ya, kalau teman-teman udah ikutin market selama 1-2 bulan terakhir ini, yang bisa dibilang naiknya tuh paling bertahan kenceng itu ya bener-bener barang-barang yang small cap lah ya, Hans ya gitu ya. Tapi memang ada beberapa yang likuiditasnya tinggi nih gitu kan. Nah tapi mungkin Hans juga, teman-teman tuh mungkin nanya gitu ya, Hans kalau kayak saham kayak Raja gitu Hans, lu akan kayak gimana Hans view-nya? Karena Raja ini bisa dibilang kan naiknya tuh kan straight up-nya, koreksinya bisa dibilang very minimal. Gue jadi keinget kayak DMMX nih tahun lalu. Ini persis sama nih kalau lihat gaya mainnya. Lu kalau di barang gini Hans, lu kan tipenya sukanya buy on support, buy on pullback gitu kan. Barang kayak gini tuh kagak ngasih lu napas bro, bisa dibilang. Yang namanya istirahat 2-3 minggu tuh dia nggak pernah. Isa paling seminggu dia lanjut jalan lagi kayak gitu kan. Persis makanya gue bilang kayak DMMX tahun lalu gitu kan. Di barang kayak gini lu akan strateginya gimana Hans? Karena gini, nggak masuk karena takut sayang, karena waktu itu kita masih ingat DMMX-nya dari 400 ya sampai 3.000, bahkan kalau nggak salah dia gocap tuh low-nya jadi 3.000-an. Jadi nggak masuk sayang, masuk tapi takut dipucuk juga gitu kan. Nah kalau lu kayak begituan barang kayak gini lu akan kayak gimana Hans? Nah sebenarnya harus kita lihat waktu barang naik itu kan karena kalau prinsip ekonominya demand pasti lebih besar daripada supply. Nah yang harus kita aware, kita mau beli ini dari siapa? Kita beli itu dari penjual. Nah, siapa penjual kamu? Satu, bisa orang yang nyangkut di atas. Yang kedua, itu adalah orang yang jual beli dari bawah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, atau udah ketinggian, secara psikologis, lah kalian masih merasa lebih gampang barang dari bawah ke atas, itu dari atas untuk atas lebih tinggi. Nah, kalau semuanya udah jawabannya, secara psikologi nyaman nggak kita masuk di barang yang udah tinggi? Kalau enggak ya mungkin ya udah. Nah terus ada lagi nih,
kenapa kok barang ini bisa naik? Ya mungkin karena di pasar nggak banyak barang ini. Yang punya ya orang-orang tertentu. Berarti kita punya size kalau memang duitnya kita besar ya mungkin nggak bisa masuk besar juga ya, Bill ya kalau gua rasa ya. Ya. Daripada gua cari barang yang udah naik banyak untuk naik lebih tinggi, mungkin lebih baik cari barang-barang yang satu secara fundamental benar-benar under value, or kedua ya barang-barang yang secara teknikal ya lebih menarik ya dan masih murah pullbacknya. Kenapa? Seenggak-enggaknya lu punya downside tuh bisa kelihatan kalau dari teknikal ya. Mungkin Koko Bernard ada tambahan lain nggak, Koko Bernard? Ya, kalau saya kan mungkin agak bias ya, karena saya kan hold raja juga ya. Ya, kalau saya simple, saya udah dapat harga dari bawah, ditarik kayak gini, ya saya tinggal sediain trailing stop gitu kan. Terus kalau mau nambah gimana? Ya lihat aja, itu setiap saham kan pasti pergerakan daily-nya, apalagi model kayak Raja ini kan ada pullback kecil kan. Ya time frame kecil aja kita lihat rejection-nya di mana. Kayak kemarin kan akhirnya ketemu 800-an itu juga area entry gitu kan. Sempat 765, 800-an, terus sempat 900 itu sebenarnya bisa jadi area entry kalau kita lihat time frame lebih kecil. Nah, otomatis kalau kita lihat lebih kecil, resikonya apa? Ya berarti kita harus siap untuk take profit dengan time frame kecil gitu kan. Jangan kita entry-nya pakai time frame lebih kecil, tapi expected-nya pakai time frame daily gitu kan. Ya, Ya akhirnya ketika kita telat cut loss. ya, benar. Jadi ya, konsisten aja sama time frame yang kita pakai. Dasar kita masuk time frame-nya 15 menit, ya kita follow 15 menit chart. Kayak gitu. Ekspektasinya yang ditata. Betul. Ya, intinya kita berharap lah, Bro. Biar BC-nya kita juga grafiknya sama kayak Raja, Bro. Naik lurus. Nah, Tidak ada koreksi. nah itu gila sih. Kena nitro nggak berhenti sih. Cuma bedanya kalau BC kita ini kan secara supply banyak. Ya, betul. Terus Kalau Raja memang barangnya dikekep kan. baru placement juga kan kayaknya itu kan. Nah, itu ada level buat 600. Pindah estafetnya di 600 tuh. Pindah tongkat estafetnya. ya, betul. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin yang barusan pindah tongkat estafet ini kan BP tuh. Di harga 200 kan kemarin kan. Nah, nggak tahu nih setelah pindah tongkat estafet ini, apakah ini memang pindah kepemilikan yang serius, jadi ya dia concernnya ke bisnis realnya, atau pindah estafet benar-benar untuk melanjutin larinya gitu kan. Ya. Story-nya udah keluar, ya tadi orang semua sell on news semua kan. Ya, betul. Ya, teman-teman, intinya kalau teman-teman main barang-barang yang small, medium cap gitu ya, teman-teman ya, atau barang-barang tuyul atau apa, perhatiin juga pasar nego ya. Itu penting ya, teman-teman ya. Karena di pasar nego itu biasa di menu besarnya ada di situ tuh, acara besarnya. Kalau pas lagi narik di atas ada placement gede, nah mungkin itu berita yang bagus sebenarnya. Tapi kalau closingnya terlalu jauh di bawah, ya pokoknya teman-teman perhatiin lah teman-teman ya, kalau main barang-barang kayak gini di pasar negonya seperti apa gitu. Oke. Ya. Oke teman-teman, ini sudah jam 9.03 teman-teman ya. Nah, ini kita biarkan dulu nih FC kita yang di sana di kota lagi makan istirahat gitu. Nih Jogi udah WhatsApp aja, udah jam 9 close aja, nggak tahu nih anak mau ngapain gitu kan. Ini kan mau lanjut lagi, Bill. Biasa anak muda, ya kan? Anak muda, lu udah 35, Jok. Wah, bohong. Oke. Ya kehadirannya apa semuanya. Thank you Jok, thank you Bernard, thank you Glam, thank you. Ya, pesan satu, itu nanti hari Senin saya kan live sama Pak Fahrul. Mungkin kan yang tanya nih, ini makro sama market kan nggak inline. Katanya Amerika resesi, katanya kita udah gawat, outflow, kok marketnya naik terus. Nah, tadi kan Hans sudah jelasin secara teknikal. Nanti saya sama Pak Fahrul mungkin akan lebih jelasin lebih ke arah apa yang terjadi sih, sama nggak align makro sama marketnya ini. Kayak gitu sih. Teman-teman nanti ikut aja teman-teman ya sama live-nya Ko Bernard gitu.
Dan kalau teman-teman mau join jadi warga 88, nah follow aja Pak RT-nya langsung di Instagramnya. Nanti ada caranya untuk melaporkan diri jadi penghuni. Ingat, 1 kali 24 jam harus lapor ya bro ya kalau kepala RT. Oke. Thank you semuanya, thank you Jogi, Hans, thank you Bernard, thank you Glam, see you teman-teman.